Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali kita di pelajaran fisika pada hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Baik, oke. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Oh, hari ini hadir semua ya? Nah, berarti untuk pertemuan sebelumnya kemarin ada yang tidak hadir, sekarang sudah hadir semua. Oke, bagus ya untuk kehadirannya. Ibu lihat dalam bulan ini sudah rajin semua, tidak ada lagi yang alfanya banyak, enggak. Jadi sudah ada untuk peningkatan kehadiran sudah sangat bagus. Terima kasih ya. Oke. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Yang memimpin kita doa hari ini, siapa yang mau? Oke, Noval, silahkan Noval pimpin doa kita pada hari ini. Oke, terima kasih Noval. Nah, untuk kesiapan pembelajarannya bagaimana? Sudah siap? Ya. Apa yang sudah disiapkan? Buku? Oke, bagus sekali sesuai rencana kita pada pertemuan sebelumnya kemarin ya. Jadi hari ini Ibu minta bawa penggaris juga sama pensil, bagus sekali. Oke. Sebelum pembelajaran kita pada hari ini untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dengan judul Berkibarlah Benderaku. Hafal? Oke, silahkan Flora pimpin kelas kita hari ini untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, silahkan yang lain berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Silakan kembali duduk. Nah, itu adalah salah satu bentuk penanaman nasionalisme pada tingkat sekolah, agar kalian juga bisa mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadi sebagai putra-putri Indonesia, calon-calon pemimpin di masa depan, kalian harus memiliki rasa nasionalisme agar negara kita tidak lagi dijajah. Karena penjajahan pada masa sekarang tidak hanya lagi dengan perperangan, tapi bisa dari segi arah manapun, begitu ya. Oke. Memahami apa saja yang harus kalian pahami sebelum melanjutkan ke materi hukum HOK. Oke. Yang masih ingat, kita pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi apa? Elastisitas, benar. Jadi sebelum pelajari materi hukum kita kemarin mempelajari materi tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Oke, Nur Ngalia apa? Tenaga yang diberikan pada sebuah bekas tidak melebihi batas elastisitasnya. Pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. Oke, terima kasih Nur Ngalia. Nah, terus elastisitas itu ada dua, ada dua jenis ya, ada benda elastis dan ada benda plastis.
plastisitas sampai ke modulus Young tadi. Oke, ini kalian simak video pada layar PowerPoint ini ya. Oh, tunggu. Kalian saksikan dan perhatikan video pada layar. Halo kawan-kawan, nah kali ini saya akan menjelaskan Perhatikan secara keseluruhan. Pembuatan ayunan otomatis. Jadi ayunnya bisa bergerak sendiri tanpa kita ayun, lumayan untuk mempermudah. Oke, yang dilihat gerakan si bayi bagaimana juga. Nah, jadi sini saya menggunakan dinamo bekas printer. Terus ini apa namanya tuh, bekas mesin jahit pakai tali, terus sambung kabelnya. oke, sudah. Tadi sudah kalian amati tadi video mengenai apa? Ayunan bayi. Di rumah yang pernah punya adiknya waktu kecil berayun, apakah seperti itu ayunannya? Iya. Apa? Menggunakan apa? Menggunakan per. Ada yang tidak menggunakan per nggak? Ada. Pergerakannya bagaimana? Sama nggak ayunan yang terjadi ketika ayunan tersebut menggunakan per katanya tadi dengan tidak? Beda. Kalau yang tidak bagaimana ayunannya? Maju mundur kan? Coba tarik, maju mundur. Dengan jika menggunakan per bagaimana? Atas bawah. Nah, apa yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi? Ada apanya? Apa yang bedakan tadi? Ada pegasnya. Itu bedanya tadi ya. Tadi lihat kan? Ada berapa pasang tadi yang terpasang di video? Ada 2, ada 3, ada 4. Ya. Ada 4. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan hukum Hooke. Oke. Itu nama dalam fisikanya disebut sebagai pegas. Nah, deskripsi kegiatan PBM pada hari ini. Jadi kita nanti akan melakukannya secara berkelompok. Yang dilakukan adalah melakukan percobaan. Cuma karena memang pegas di lab tidak ada, sehingga Ibu gunakan nanti lab virtual. Jadi menggunakan HP. Bawa HP? Bawa. Cukup satu kelompok cuma 1. Nanti juga akan menggunakan aplikasi petcolorado.edu. Nah, nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan. Itu untuk gambaran deskripsi hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, ada tujuan secara efektifnya kalian bersikap setelah pembelajaran ini kalian bersikap religius. Jadi tadi dengan berdoa, sikap nasionalisme tadi dengan apa kita tadi? Iya, bagus sekali. Menyanyikan lagu kebangsaan. Tadi lagunya apa tadi, Ji? Nyanyi apa judulnya, Ji? Bagus, berkibarlah benderaku. Yang ketiga, bekerja sama nanti dalam timnya ya, untuk supaya bisa cepat selesai dan hasilnya juga memuaskan untuk kerja kelompok. Teliti juga, percaya diri ketika nanti presentasikan, dan terakhir sikap menghargai ketika temannya maju. Oke, secara kognitif tujuan pembelajaran kita ada 4, yaitu yang pertama, kalian nanti setelah diberikan sebuah gambar grafik hubungan antara gaya dan delta X, kalian dapat menganalisis grafik untuk menentukan nilai K dengan benar. Yang kedua, setelah disajikan sebuah tabel hasil praktikum, yaitu nilai gaya dan delta X, kalian dapat menentukan nilai konstanta pegas dengan tepat. Yang ketiga,
Setelah disajikan sebuah gambar pegas, posisi vertikal dan digantung bebas, kalian dapat menerapkan hukum Hooke untuk menyelesaikan soal, yaitu dengan mencari nilai konstanta pegas dengan benar. Dan yang keempat, diberikan gambar susunan pegas paralel seri, kalian dapat menerapkan hukum Hooke untuk menentukan nilai pertambahan panjang pegas dengan tepat. Oke, itu untuk kognitifnya. Secara psikomotornya, ini. Setelah melakukan diskusi, melakukan praktikum juga secara virtual, hukum Hooke, melakukan diskusi. Yang berikutnya kalian, nah, oke, itu untuk secara psikomotornya ya. Kalian bahas nanti. Apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Iya, susah lewat. Kenapa? Jalannya rusak. Sama seperti jalan di sekolah kita ya? Iya. Ada jalannya, ada jalan rusak. Apa yang kalian rasakan? Selain berdebu, jalannya hujan licin. Terus apakah ini kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, kelompoknya dibagi jadi 4. Kelompok yang pertama, ketua kelompoknya, oke, Tri Aji. Kelompok yang pertama, ya. Kelompok yang kedua, Farel ya. Kelompok ketiga, Ibnu. Kelompok keempat, Noval. Nah, untuk anggota kelompoknya mengikuti aja ya. Sudah Ibu bagikan juga. Oke, silakan bergabung ya sesuai dengan yang Ibu bagi. Sudah? Oke, sudah bergabung semua ya. Oke, kalau sudah bergabung, silakan masing-masing kelompok ke depan mengambil peralatan dan lembar kerja peserta didiknya untuk praktikum pada hari ini. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu. Oke, ini 1. Hijau. Rekap pedanya. Udah. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kalau sudah dapat semua? Kertas grafik ada? Pensil? Penggaris? Penghapus? Ada. Perautnya juga sudah ada ya? Oke, lengkap. Oke, berikutnya HP-nya disiapkan dulu. Kalian perhatikan bagaimana mengakses aplikasi petcolorado.edu-nya ya.
Oke, caranya tinggal diklik di Google Pet Colorado. Cara untuk mendapatkan nilainya ini kan sudah. Oke, nah jadi ketika kalian sudah mengakses ini, kalian juga perlu mencontreng kotak-kotak yang ada di pojok ini ya, agar nilai-nilainya dapat terlihat. Nah, nilai yang kalian tuliskan nanti adalah nilai yang agak berwarna hijau ini. Itu yang dituliskan di tabel yang delta X itu artinya adalah pertambahan panjang pegas. Bagaimana, paham ya? Cara membuat grafik. Oke, untuk membuat grafik yang diperlukan apa dulu coba? Harus ada ya yang digambar apa dulu? Koordinat kartesiusnya dulu coba. Yang sumbu X sumbu Y dulu. Ya, situ dulu coba, Pak. Nah. Ya. Oke. Nah, tentukan pada sumbu X ini kalian nilainya apa? Karena yang dimintakan grafiknya antara nilai gaya dengan delta X. Sini, J. Kamu sebelah kanan, Ji. Nah, bisa. Tepuk nyamuk sendiri kan. Nah, caranya adalah ketika ibu bilang tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kanan. Nah, ya nyamuknya bunyi. Oke, tepuk nyamuk kiri, berarti tangan kiri. Jadi tangan teman yang kena itu harus jujur, dia harus keluar dari permainan. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang kita berkumpul di depan. Kalian masing-masing. Oke, kurang. Tunggu. Oke, muat. Enggak, ibu yang lihat. Dah, siap. Tangannya siap-siap. Latihan dulu. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Latihan. Kanan kalian, pas. Di kiri. Kanan kalian, jangan di. Oke, sudah? Segar. Sudah bergerak kembali? Oke. Sekarang selesaikan dulu
Kesimpulan yang ketiga, silakan diselesaikan. Sudah. Yang ketiga sudah. Kalau sudah kita presentasi. Ya, nempelnya nih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum lembar kerja terserta atau LKPD yang berjudul Hukum HAM. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota. Saya Nora Pradita Putri, nama saya Fatima Sumati, nama saya Dara Mawati, Nama saya Tri Aji Pangestu. nama saya Bika Saruni. Ketika menaiki motor atau mobil yang kemudian melewati sebuah jalanan Perkenalkan, saya Ridwan Wahidin dari kelompok 3. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan bunyi hukum HOK yang kalian ketahui. Ya. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis, bahan maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas yang bisa diterima ya. Oke, terima kasih atas jawabannya yang diberikan. Jadi dari grafiknya sudah terlihat dia semakin meningkat gitu ya. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan grafiknya nanti dikumpulkan setelah terakhir ya. Baik, sekian dari presentasi kami pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus, silahkan. Kita sudah mempresentasikan hasil percobaan kalian di depan ya, sudah bagus semua. Nah, dari tadi sudah Ibu simak hasilnya dan sudah tergambar bagaimana hasil pekerjaan kalian, bagaimana menganalisisnya juga untuk keterkaitan dengan hukum HOK. Nah, menurut kalian, tadi kan kita untuk menyelesaikan masalah yang kita dapatkan tadi kan dengan cara melakukan praktikum virtual lab di HP. Bagaimana menurut kalian cara tersebut? Menyenangkan atau tidak? Kira-kira kalau diberi pilihan dengan praktikum secara langsung dengan pegasnya secara langsung bagaimana? Lebih mending milih ada virtual, ada secara langsung, ada kurang dan lebihnya memang ya, tapi memang setidaknya secara langsung pun juga sangat bagus sebenarnya agar kan lebih dalam keterampilan menggunakan alat-alat lab juga terasa. Oke. Nah, baiklah, kesimpulan kita pada hari ini. Jadi kalian sudah menyimpulkan, jadi hasil itu kita cocokkan kembali proses pemecahan masalahnya tadi. Jadi kita tadi dengan menggunakan virtual lab. Jadi ada yang lebih memang mengatakan lebih mudah virtual
Paham. Oke, kalau sudah, ini contoh soalnya. Oke, sekarang berikut. Terbaik hari ini yaitu pada kelompok 3. Oke, kita berikan aplaus. Kelompok 2. Hai, semua baik, cuma ya ada tingkatannya dari segi cara presentasi, isinya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi semuanya bagus, cuma tadi Ibu nilai dari cara presentasinya, terus hasil atau inti dari presentasinya juga gitu tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah nih contoh soal tadi sudah dibahas, sekarang soal evaluasi. Kirim di WA grup ya, silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya terekam di sini. Bagaimana? Oke, kalau sudah Ibu lihat dulu hasilnya. Yang nilainya di bawah KKM. Nah, ya, 7 orang ini tidak akan Ibu sebut karena dia juga sudah tahu hasilnya. Nah, ini silahkan dipelajari materi kita tentang elastisitas dan hukum Hooke. Sedangkan yang lain yang sudah mencapai nilai KKM dimulai dari 75 sampai 100. Nah, kalian silahkan mempelajari materi selanjutnya berikutnya yaitu fluida statis. Oke, itu sudah ya. Nah, berikutnya kalian isi juga di Google Classroom yaitu terkait refleksi. Sekarang buka link berikutnya tadi yang awal tadi refleksi. Nah, itu refleksi. Silakan diisi. Refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian rasakan dan silakan dinilai. Oke, sudah ya? Tinggal jawab ya, tidak ya. Ini nanti akan Ibu kirimkan hasilnya secara rangkumannya, oke? Nah, baiklah, kita sampai di kita akan pelajari mengenai fluida statis. Jadi sambil dibaca-baca. Nah, di pembelajaran pada hari ini Ibu cuma pesan sebagai seorang pelajar yang baik, maka kalian harus belajar dengan sebaik-baiknya karena masa belajar kalian itu tidak lama lagi. Karena apa? Sudah kelas 2. Nah, nanti kelas 3. Nah, setelah kalian lewat SMA, itu sudah kalian menentu masa depan kalian sendiri. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, dan lain sebagainya. Nah, carilah bekal kalian sebanyak-banyaknya di jenjang SMA ini ya. Semoga apa yang kalian pilih, apa yang kalian jalin nanti dapat menjadikan kalian orang-orang sukses di masa depan. Tapi intinya kalian juga harus jadi orang beradab, itu salah satunya. Jadi intinya kalian harus meletakkan, walaupun kalian pintar, tapi kalian harus tetap ada adabnya. Apalagi yang memang merasa dirinya kurang. Jadi intinya di mana-mana harus jaga adab kalian, agar kalian bisa dimanapun kalian berada, akan kalian merasa nyaman, aman, dan tentram berada. Oke? Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Bakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.